Shalom kekasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Pantai Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-26 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat yang ke-28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari seorang pribadi yang bernama Daniel. Berbicara tentang Daniel, maka kebanyakan orang langsung membayangkan bagaimana Daniel bisa selamat dari terkaman singa-singa di dalam gua. Daniel punya perjalanan hidup yang sangat bernilai dan sangat menarik untuk kita pelajari. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Daniel menjadi contoh dan teladan bagi kita. Seorang sejarawan mengatakan bahwa Daniel saat ditawan ke Babel oleh Raja Nebukadnezar bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego, kira-kira dia berusia 16 tahun. Itu berarti masih berusia remaja. Dan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, umur Daniel kira-kira 84 tahun. Kekasih Tuhan, berarti Daniel kurang lebih 68 tahun ada di Babel sampai dia dimasukkan ke dalam gua singa. Pertanyaan yang kita renungkan adalah, pelajaran apa yang kita ambil dari kehidupan seorang Daniel? Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah Daniel selalu menjaga kekudusan. Dalam Daniel 1 ayat 8-9 dijelaskan bahwa Daniel tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, sehingga Allah mengaruniakan Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Daniel tetap menjaga kekudusan meskipun di tempat yang tidak mendukung dia untuk hidup kudus. Daniel tidak kompromi sekalipun tempatnya memungkinkan dia untuk menajiskan dirinya. Tapi Daniel sekali-sekali tidak kompromi. Dia tetap menjaga kekudusan, tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja di istana raja. Kekasih Tuhan, seringkali orang kompromi karena keadaan mendukung akan hal tersebut. Tapi bagi Daniel tidak. Dia tetap menjaga kekudusan. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita belajar dari Daniel adalah Daniel menghargai karunia Tuhan. Daniel adalah seorang yang dikaruniai Tuhan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Karunia itu dia pakai untuk menjelaskan mimpi dan makna mimpi dari Raja Nebukadnezar
tentang apa yang akan terjadi atas kehidupan raja di kemudian hari. Daniel juga memiliki roh yang luar biasa. Ketika Raja Belshazzar gelisah dengan tulisan di dinding, Daniel menjelaskan tulisan itu yang berbunyi, meneh meneh tekel ufarsin. Artinya, masa pemerintahan Tuhan dihitung Allah dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan raja, didapati terlalu ringan. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar. Daniel tetap menjaga karunia Tuhan dan dia memanfaatkan karunia itu di tengah-tengah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Daniel menghargai karunia dan berbicara apa adanya kepada raja, meskipun pahit. Apa yang dia terima, itulah yang dia sampaikan. Daniel tidak mengada-ada untuk menyenangkan raja, tapi Daniel benar-benar menyampaikan pesan apa terkandung dalam tulisan di dinding atau lewat mimpi. Dia sampaikan kepada raja, meskipun kedengarannya tidak enak, tapi Daniel harus sampaikan. Dia menghargai karunia yang Tuhan beri. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah Daniel adalah pribadi yang memiliki integritas. Dalam Daniel 6 ayat 4 sampai 6, Raja Darius memberi kepercayaan kepada Daniel melebihi pejabat-pejabat yang lain. Karena iri hati, maka pejabat-pejabat yang lain itu berusaha untuk mencari kesalahan Daniel dan mendakwanya. Tetapi dijelaskan dalam firman Tuhan bahwa Daniel tidak pernah berbuat salah. Tidak ada kesalahan didapati dalam kehidupan Daniel. Dia pribadi yang bersih, dia pribadi yang jujur, dia pribadi yang taat. Daniel memiliki integritas yang luar biasa. Kekasih Tuhan, kehidupan Daniel di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia tetap punya integritas. Tidak terpengaruh dengan keadaannya, tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Dia tetap hidup benar, pribadi yang punya integritas. Pelajaran keempat dari kehidupan Daniel yang menjadi contoh bagi kita adalah Daniel setia berdoa kepada Allah. Dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan bahwa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allah seperti yang biasa ia lakukan. Kekasih Tuhan, kesetiaan Daniel dalam beribadah tidak perlu diragukan. Dari usia remaja sampai usia yang sudah lanjut, Daniel tetap setia menyembah Tuhan. Daniel tetap setia berdoa kepada Tuhan, sekalipun dalam posisi yang cukup tinggi dalam wilayah Babel. Tapi Daniel tetap punya waktu untuk Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena Daniel tahu kalau dia ada di posisi itu bukan karena kehebatannya, tapi karena kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dan ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga Daniel selamat dari terkaman singa. Keadaan itu membuat Raja Darius pun terheran-heran, dan dia pun mengakui Allahnya Daniel adalah Allah yang luar biasa. Tuhan selalu menuntun Daniel karena kehidupan Daniel di hadapannya. Kehidupan yang penuh dengan integritas, setia berdoa kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, biarlah pelajaran dari kehidupan Daniel ini menjadi berkat bagi kita semua, dan
Kiranya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Salam dari Pantai Talise Palu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.